Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 10. Kelas 10 IPS 1, IPS 2, kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, dan 10 MIPA 3. Salam olahraga, salam sehat, salam kenal. Ya, tentunya dari video perkenalan setiap guru-guru sebelumnya kalian sudah kenal ya. Kali ini untuk pertemuan pertama saya akan memberikan video pembelajaran kepada kalian. Ini adalah rangkuman materi pembelajaran PJOK semester 1 dan semester 2. Tapi yang akan kita bahas nanti untuk pertemuan selanjutnya itu adalah permainan olahraga bola besar, sepak bola, bola voli, dan bola basket. Sebagai penugasan nantinya dalam bentuk video praktek itu permainan olahraga bola besar, sepak bola. Untuk kelas 10 dasar itu permainan olahraga bola besar dan khusus sepak bola lebih mempelajari mengenai teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Teknik dasarnya itu menendang bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki bagian kura-kura, dan kira-kira nanti gambarannya yang akan kalian praktekkan sebagai video pembelajaran di rumah itu menendang bola. Jadi segera persiapkan, kalau memang tidak ada bola karet yang asli itu kalian bisa modifikasi atau beli bola plastik ya, harus kalian persiapkan. Jadi untuk video penugasan yang akan saya berikan nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan selanjutnya saya akan berikan penugasan kepada kalian membuat video praktek. Tapi sebelumnya silakan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PJOK untuk kelas 10 semester 1 dan 2. Bab 1, permainan bola besar. Permainan bola besar melalui permainan sepak bola, bola voli, bola basket mampu membentuk sikap menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, dan menunjukkan kemauan bekerja sama. Di samping itu juga menumbuhkan sikap toleransi dan mau berbagi dengan teman, disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan. Para siswa pun akan mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak, serta mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan salah satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. FIFA adalah organisasi sepak bola internasional. Permainan sepak bola dimainkan dalam 2 babak, yaitu 2 kali 45 menit, dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit di antara 2 babak tersebut. Ada pula waktu water break dalam setiap babak. Variasi dan kombinasi keterampilan teknik permainan sepak bola meliputi mengumpan, mengontrol, menggiring, posisi, dan menembak bola ke gawang. Pada tahun 1895, William C. Morgan menciptakan sebuah permainan bernama Mintonet. Sebuah tim terdiri dari 6 orang pemain di lapangan selama pertandingan. Suatu regu tidak boleh beranggotakan lebih dari 12 orang pemain. Variasi dan kombinasi keterampilan gerak dasar permainan bola voli mencakup passing bawah, passing atas, servis, dan smash. Pada tahun 1891, James Naismith dapat memenuhi kehendak dari L.H. Gulick untuk membuat suatu permainan dengan nama basketball, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi permainan bola basket. Bola basket
masuk di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, dibawa oleh perantau-perantau Cina dan berkembang dengan cepat, sehingga pada PON ke-1 tahun 1948 di Surakarta, bola basket telah dicantumkan dalam acara resmi. Persatuan Basketbol Seluruh Indonesia, Perbasi, berdiri pada tanggal 23 Oktober 1951, kemudian diubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dengan singkatan tetap Perbasi. Variasi dan kombinasi keterampilan teknik permainan bola basket meliputi 1. Melempar, 2. Menangkap, 3. Menggiring, 4. Menembak bola ke ring, 5. Bermain secara sederhana. Bab 2. Permainan bola kecil. Permainan softball merupakan cabang olahraga beregu yang dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, putra-putri, anak-anak, maupun orang dewasa. Permainan ini diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Amerika Serikat dan pertama kali dimainkan di Chicago. Jumlah pemain tiap regu softball yang sedang bertanding 9 orang. Lama permainan ditentukan oleh inning, yaitu sebanyak 7 inning. Regu pemukul berganti menjadi regu penjaga setelah 3 kali bola mati. Keterampilan dalam permainan softball antara lain teknik dasar melempar, menangkap, berlari ke base, memukul bola dengan tongkat pemukul. Keterampilan dalam permainan bulu tangkis dapat juga dikelompokkan menjadi 1. Menciptakan skor, 2. Mencegah skor, 3. Memulai permainan. Keterampilan dalam permainan tenis meja dapat juga dikelompokkan menjadi 1. Menciptakan skor, 2. Mencegah skor, 3. Memulai permainan. Bab 3. Atletik. Atletik adalah termasuk salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor lari atau jalan, lompat, dan lempar. Atletik yang meliputi jalan, lari, lempar, dan lompat boleh dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua, karena umur atletik sama tuanya dengan mulainya adanya manusia-manusia pertama di dunia ini. Lompat jauh bertujuan untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Lompat tinggi gaya straddle dikenal dengan gaya guling perut. Cara melakukannya awalan dari samping, menumpu dengan kaki yang terdekat dengan mistar. Kaki ayun diayunkan kuat ke depan atas. Pembelajaran atletik mampu membentuk sikap 1. Menghargai tubuh, 2. Syukur kepada Sang Pencipta, 3. Berperilaku sportif, bertanggung jawab, 4. Menghargai perbedaan karakteristik, 5. Menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman, 6. Disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, 7. Mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak, 8. Mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan salah satu cabang atletik dengan koordinasi gerak yang baik. Bab 4. Bela diri. Olahraga bela diri pencaksilat adalah olahraga asli Indonesia yang kini sudah dipertandingkan di tingkat ASEAN, Asia, dan kejuaraan dunia. Pertandingan pencaksilat mulai dimasukkan dalam acara PON pada PON ke-8 di Jakarta pada tahun 1973. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencaksilat adalah 1. Olahraga, 2. Kesenian, 3. Bela diri, 4. Pendidikan mental kerohanian, 5. Persaudaraan menuju persatuan, variasi dan kombinasi gerakan memukul, menendang, menangkis, dan mengelak dalam olahraga bela diri pencaksilat. Pembelajaran pencaksilat mampu membentuk sikap, menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman. Juga disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, dan mampu menganalisis variasi serta kombinasi keterampilan gerak, mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan bela diri pencaksilat dengan koordinasi gerak yang baik. Bab 5. Kebugaran jasmani. Kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu
dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Komponen kebugaran jasmani diantaranya adalah seperti berikut. 1. Kelenturan dalam kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. 2. Keseimbangan merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. 3. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. 4. Kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. 5. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Dengan mempelajari kebugaran jasmani, akan mampu membentuk sikap, menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman. Juga disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak, serta mempraktekkan variasi dan kombinasi latihan kebugaran dan kesehatan jasmani dengan baik. Bab 6. Senam. Senam merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris gimnastik yang berasal dari bahasa Yunani gymnos. Senam dapat diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dan dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Pertandingan senam internasional dilakukan di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1963 menjelang diberlangsungkannya Ganevo. Variasi dan kombinasi senam lantai antara lain mencakup lompat kangkang, lompat jongkok. Pembelajaran senam lantai mampu membentuk sikap, menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman, disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, serta mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak, serta mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan baik. Bab 7. Gerak ritmik. Senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama atau musik, atau aktivitas gerak yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik sportif adalah senam yang dikembangkan dari senam irama sehingga dapat dipertandingkan. Alat yang digunakan dalam senam ritmik sportif adalah bola, pita, tali, simpai, dan gada. Variasi dan kombinasi gerak ritmik mencakup langkah kaki, ayunan lengan, dan koordinasi. Pembelajaran gerak ritmik mampu membentuk sikap, menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman. Juga disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, dan mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak, serta mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak ritmik dengan koordinasi gerak yang baik. Bab 8. Renang. Olahraga renang sudah ada sejak zaman Romawi kuno, sekitar tahun 1837. Olahraga renang mulai dikenal di Inggris. Kolam-kolam renang yang ada di Indonesia pada masa penjajahan antara lain Kolam Renang Cihampelas Bandung dibangun pada tahun 1904. Gaya yang terdapat dalam renang antara lain renang gaya bebas, renang gaya punggung, renang gaya kupu-kupu, renang gaya dada. Pembelajaran renang mampu membentuk sikap siswa, menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman. Juga disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, dan mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak serta mempraktikannya. Bab 9. Pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok
dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana tidak sehat. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Bab 10. Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. WHO mendefinisikan semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat, bukan narkotika atau psikotropika, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan, akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk siswa kelas 10 semester 1 dan 2